Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan pembuatan prototipe alat pembuat filamen 3D printing. Yang pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan izinnya kami dapat menyelesaikan laporan alat pembuat filamen 3D printing dengan baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Jasmona SPD dan Ibu Novalita Ismi Mardianti SPD selaku pembimbing dari teknik pemesinan atas bimbingan, dukungan dan arahannya sehingga kami dapat menyelesaikan produk alat pembuat filamen 3D printing. Untuk latar belakang akan disampaikan oleh rekan saya Wanda Rehan seperti. Ya, pada zaman yang canggih ini masih banyak sekali ditemukan sampah botol plastik yang berserakan di mana-mana. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran seseorang akan membuang sampah pada tempatnya. Dapat pula karena sampah botol plastik susah untuk diuraikan. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, pada saat ini tentunya hal tersebut mengundang kita sebagai pelajar untuk membuat suatu alat yang dapat mengurangi atau minimalisir sampah botol plastik. Di lingkungan kita, yakni membuat alat pembuat filamen 3D printing, sebagai pelajar yang berusaha menjaga lingkungan, kita berupaya untuk memanfaatkan sampah botol plastik sebagai bahan dasar dari filamen 3D printing. Dengan diciptakan alat pembuat filamen 3D printing ini diharapkan dapat menginovasi hal yang baru dan juga dapat memberikan inovasi baru pada anak-anak sekolah menengah kejuruan atau SMK dan juga dapat memudahkan mendapatkan filamen untuk 3D printing. Diharapkan juga dapat membantu menyelesaikan masalah sampah botol plastik yang ada dan dapat menciptakan produk terbaru yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan tujuan membuat alat 3D printing yaitu yang pertama mengetahui prinsip kerja mesin daur ulang sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing. Yang kedua mengetahui dasar perancangan dan perhitungan komponen-komponen utama mesin YII yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan mesin daur ulang sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing. Yang ketiga, mengetahui gambar rancangan mesin daur ulang sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing. Yang keempat, mengetahui perhitungan biaya pembuatan dan perawatan mesin daur ulang sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing. Yang kelima, mengetahui dari mesin daur ulang sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing. Yang keenam, menyelesaikan tugas produk kreatif dan kewirausahaan atau disebut PKKW. Yang ketujuh, menemukan terobosan baru dalam bidang pemesinan. Yang ketiga yaitu manfaat. Manfaat dibuatnya mesin pembuatan filamen 3D printing dari sampah botol plastik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuat sampah botol plastik menjadi filamen 3D printing yang menghasilkan nilai ekonomis tinggi. Yang kedua, mengurangi adanya limbah dari sampah botol plastik. Yang ketiga, guna menyelesaikan produk kreatif dan kewirausahaan atau disebut PKKW. Dan akan dijelaskan landasan teori. Yang pertama, desain yang diajukan kepada Yuda. Jadi latar belakang atau landasan teori yang pertama yaitu penggunaan desain. Dalam proses pembuatan mesin pembuat filamen untuk 3D printer ini kami menggunakan suatu software atau aplikasi yang bernama Autodesk Inventor. Sebenarnya ada berbagai macam aplikasi atau software yang digunakan untuk dalam bidang perancangan atau desain. Yang pertama itu contohnya ada AutoCAD, ada SolidWorks, ada Siemens NX, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi dalam proses perancangan atau pembuatan mesin ini kami lebih memilih menggunakan aplikasi Autodesk Inventor. Dikarenakan aplikasi atau software Autodesk Inventor ini dimudahkan atau lebih mudah dalam pembuatan part 3D modeling dan juga lebih mudah dalam penggunaan proses fabrikasi seperti welding, pembuatan frame, pipe, dan lain-lainnya. Selanjutnya proses landasan teori tentang mesin bor dijelaskan oleh Lingga.
Mesin bor adalah sebuah alat perkakas dengan gerakan memutar alat pemotong yang digunakan dalam pengerjaan pengeboran atau membuat lubang pada suatu benda dengan bentuk alur lingkaran. Selain itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur perluasan dan penghalusan secara presisi. Cara kerja mesin bor yaitu poros mesin berputar, di mana pada bagian ujungnya disambungkan dengan mata bor untuk mengebor benda kerja yang diam. Sementara itu, mata bor bergerak berputar dengan kecepatan tertentu. Fungsi utama mesin bor terletak pada pengertian mesin bor itu sendiri, yakni digunakan untuk membuat lubang. 2.4 Mata bor. Mata bor merupakan salah satu perkakas pertukangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Sleven A. Morphy dari Bridgewater pada tahun 1861. Alat ini terdiri dari 4 komponen penting, yaitu spiral, sudut ujung, sudut bibir, dan panjang fungsional. Selain itu, dalam aktivitas sehari-hari alat ini sangat memberikan bantuan yang signifikan dalam berbagai keperluan, terutama dalam bidang konstruksi. Pada umumnya, peran utama mata bor adalah untuk memudahkan dan mendukung proses pengeboran dalam berbagai bidang dan material, dengan tujuan menghasilkan lubang yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riki. Mesin las merupakan mesin yang mempermudah pekerjaan manusia dalam menyembuhkan logam. Ada 2 yang bisa dipakai oleh manusia, yaitu mesin las karbit dan mesin las listrik, yang mana keduanya mempunyai keunggulan masing-masing sebagai penyambung logam. Adapun cara kerjanya bisa dibilang sama, yaitu dengan memberikan arus panas di antara 2 logam yang didekatkan agar kedua logam tersebut dapat tersambung dengan kuat. Perbedaan kedua jenis mesin las tersebut ada pada penggunaan mesin las karbit biasanya cocok dipakai untuk mengerjakan pekerjaan las pada logam tipis dan besi cor. Sementara itu, untuk jenis mesin listrik dipakai untuk pengerjaan las dengan jenis logam yang lebih bervariasi seperti besi, baja, stainless, dan steel aluminium, alloy, dan lain-lain. Jika kita berbicara pada perbedaan kedua jenis mesin las tersebut dari sisi lain lebih detail, maka tentunya perlu penjelasan yang lebih detail pula. Berikut kami akan coba jelaskan perbedaan dari kedua jenis mesin las tersebut dengan lebih detail dari sisi lainnya. Yang kedua, mesin gerinda. Mesin gerinda merupakan alat yang termasuk dalam kategori power tool atau alat yang sangat serbaguna dengan peran yang sangat penting. Fungsi mencukup pemotongan dan pengerusan benda. Selain itu, mesin ini juga dapat digunakan untuk mengasah benda dan fungsi bervariasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Prinsip kerja mesin ini melibatkan gerakan berputar. Selanjutnya saya akan berikan kepada Mas Aji. Oke, selanjutnya ada mesin pemotong triplek. Mesin pemotong triplek juga dikenal sebagai mesin jigsaw. Mesin jigsaw adalah alat yang dirancang khusus untuk memotong material seperti triplek, kayu, plastik, dan bahan-bahan tipis lainnya. Alat ini bekerja dengan prinsip naik turun pisau secara cepat untuk memotong material yang diinginkan. Mesin potong triplek sangat cocok digunakan oleh pengrajin kayu, tukang bangunan, atau dunia industri seperti pengrajin plastik, pengrajin kayu, dan yang lainnya. Yang pertama dalam proses pembuatan mesin ini, yang pertama itu ada bagian desain. Ya, jadi step yang pertama itu menyalakan komputer seperti biasa dan membuka aplikasi atau softwarenya. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci atau detail, tapi intinya untuk proses pembuatan part custom yang kita butuhkan itu mengikuti kebutuhan kita, seperti untuk dudukan motoran, dudukan di blok, dan juga dudukan roll filament itu kami buat menggunakan file IPT part biasa. Kita buat modeling sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk part-part yang kita beli online, yang terdapat label atau mereknya, kita mencarinya di website. Nah, setelah semua part itu terkumpul, kita membuat part baru lagi atau file baru lagi, yaitu disebut file assembly. Di file tersebut kita merakit semua komponen part
Lalu setelah semuanya tersusun atau terangkai menjadi satu, kita membuat file lagi, file untuk drawing, detail drawing. Di file detail drawing itu komponen assembly semua itu diletakkan tampilan pandangan depan, kanan, atas, dan pandangan potongan bila perlu, serta juga disertakan balon tiap part dan juga part list. Part listnya itu mencakup jenis itemnya, terus quantity jumlah tiap part yang dibutuhkan dan juga materialnya. Proses pembuatan fabrikasi frame dudukan. Adakah langkah dan cara pembuatan frame dudukan? Yaitu langkah pertama, menyiapkan besi siku 2x2 sepanjang 1 buah dengan panjang 6 meter. Langkah kedua, potong besi siku sepanjang 80 cm sebanyak 2 buah. Langkah ketiga, potong besi siku sepanjang 43 cm sebanyak 2 buah. Potong besi siku dengan panjang 10 cm sebanyak 4 buah. Dan langkah yang kelima, rakit besi siku ukuran 80 cm dan 43 cm dengan menjadi persegi panjang. Dan langkah yang keenam, las tengah pada bagian ujung tiap siku, lalu lakukan pengukuran diagonal. Langkah yang ketujuh, lakukan pengelasan full pada bagian sudut siku yang sudah dilakukan mengukur diagonal. Langkah yang ke-8, lalu lakukan pengelasan pada siku panjang 10 cm, lalu tempelkan pada ujung frame persegi panjang yang telah dibuat. Langkah ke-9, lakukan pada keempat tiap sudut frame persegi panjang. Langkah yang ke-10, setelah kering, lakukan pengecatan menggunakan cat hitam, cat sampai rata. Lalu proses selanjutnya pembuatan base kayu yang dilakukan oleh Valen. Ya, proses pembuatan base kayu. Adapun cara proses pembuatan frame base kayu sebagai dudukan yaitu: 1. Siapkan papan kayu dengan tebal 2 cm. 2. Lalu lakukan pemotongan papan kayu dengan panjang dan lebar 80 cm x 43 cm. 3. Posisikan base kayu dengan frame yang sudah dibuat lalu diboard dengan baut roving. Lalu ada pembuatan bracket motoran. Pertama-tama siapkan besi siku ukuran 3x3 dengan tebal 2 mili. Lalu potong besi siku seukuran dengan motoran yang akan dipasang. Lalu haluskan bagian-bagian tajam plat dengan mesin gerinda. Lalu bor bagian tengah plat tersebut dengan mata bor 8 untuk dudukan as. Selanjutnya bor plat untuk memasukkan baut. Dan ini gambar bracket motoran pada plat. Yang selanjutnya pembuatan bracket deadlock. Pembuatan bracket deadlock. Yang pertama yaitu siapkan besi siku ukuran 3x3 dengan tebal 2 mili juga. Lalu potong besi siku dan plat berukuran 50x50 mm. Lalu haluskan bagian tajam pada setiap ujung atau sisi-sisinya dengan mesin gerinda. Lalu bor pada satu sisi besi siku dengan plat menggunakan mata bor 3 mm. Bor bagian tengah plat besi dan besi siku sesuai ukuran nozzle. Itu foto aslinya bracketnya. Pembuatan bracket roll filament. Pertama, siapkan sebuah papan kayu dengan ukuran sesuai dengan gambar. Kedua, bagi papan kayu menjadi 2 bagian. Ketiga, buat pola huruf A pada papan kayu yang telah dibagi menjadi 2. Keempat, lalu potong papan kayu sesuai dengan pola huruf A. Kelima, buat pola lingkaran pada bagian tengah yang sudah dibentuk huruf A. Keenam, lalu lubangi sesuai pola yang telah dibuat. Ketujuh, lakukan proses finishing dengan amplas agar aman dan rapi. Ke-8, siapkan besi siku dengan ukuran 3x3 cm. Ke-9, potong besi siku sesuai bracket filament. Ke-10, bor bagian besi siku yang telah dipotong. Lakukan pemotongan berjumlah 4 buah. Dan ini foto aksi nyata pembuatan bracket roll filament, yaitu proses yang selanjutnya proses kelistrikan dan akan dibacakan alat dan bahan untuk pembuatan proses kelistrikan. Adapun peralatan yang digunakan dalam membuat produk yaitu mesin bor, mata bor
mata bor dinding, mata bor 1,5 mm, mata bor mesin las, mesin pemotong triplek, motoran, penggaris siku, gunting, kunci pas, kuas, obeng, solder, desoldering pump, dan tang. Yang kedua yaitu pembacaan daftar bahan untuk kelistrikan. Yang pertama, motor blok, head block motoran, terus kabel kelistrikan, kabel power dan kabel jumper, transistor, termostat, adaptor, Arduino, stepper motor, expansion, dan stepper motor driver. Selanjutnya proses kelistrikan yang dibacakan oleh Rekan. Ya, pertama siapkan alat dan bahan yaitu saklar dan kabel power. Kedua, sambungkan kabel power dengan saklar pada kaki 1 dan 3. Sambungan saklar pada kaki 2 dan kaki 3 pada adaptor 12 volt 10 ampere pada kolom pertama dan kedua. Keempat, siapkan stepper motor NEMA 17, Arduino Uno, stepper motor driver expansion board, stepper motor driver, potentiometer, kabel stepper dan kabel jumper. Kelima, sambungkan bahan-bahan pada langkah keempat sesuai diagram yang ada. Upload program ke Arduino Uno, lalu rakit elemen pemanas atau hot end dengan menyiapkan heat block MK8, nozzle heat block MK8 yang sudah dibor dengan lubang output 1,6 mili, termistor dan cartridge heater. Hubungkan termistor dengan heat block untuk putuskan salah satu kabel untuk dipasang dengan diode 3 ampere. Masukkan kabel positif adaptor yang digandeng dengan salah satu kabel heater pada VCC termistor. Masukkan kabel berwarna hitam pada ground termostat. Masukkan salah satu kabel termistor yang belum dimasukkan ke S1 termostat. Masukkan kabel listrik biasa pada S2 termostat untuk dipasangkan pada kutub negatif adaptor. Pasangkan kabel positif, negatif dan S2 termostat masukkan sesuai jalurnya, yaitu positif pada positif, lalu negatif pada S2 negatif adaptor. Itu yang selanjutnya ada proses perakitan. Yang pertama pemasangan termostat dan saklar, yaitu akan dibacakan kepada Adrian. Pemasangan termostat dan saklar. Langkah-langkahnya adalah: 1. Siapkan papan kayu dengan panjang 265 mm dan lebar 140 mm. Kedua, lubangi pada papan kayu dengan mesin gergaji untuk menaruh termostat dengan panjang 72 mm dan lebar 42 mm. Lalu lubangi papan kayu dengan mesin gergaji di sebelah tadi untuk menaruh saklar dengan panjang 34 mm dan lebar 12 mm. Keempat, potong papan kayu seperti segitiga untuk membuat bracket termostat. Lalu terakhir, pasang bracket termostat menggunakan bolt roving. Yang kedua yaitu proses perakitan roll filament. Untuk proses selanjutnya yaitu proses perakitan roll filament. Jadi yang langkah-langkah pertama yaitu yang kalian harus siapkan adalah siapkan bracket dan pipa untuk dengan ukuran yang menyesuaikan, dan bagian yang kedua bagi pipa tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Yang ketiga, lalu pasangkan pipa pada bracket yang sudah dilubangi. Yang keempat, lem bagian pinggir pipa dan bracket. Untuk pemasangan pipa tersebut berfungsi untuk menghilangkan slip dari kayu tersebut jika permukaan kayu tersebut kurang halus. Dan untuk yang kelima, pasangkan besi siku di bagian kaki bracket dan papan frame yang sudah dibor dengan bolt roving.
Proses pemasangan adaptor. Pertama, siapkan mesin bor, mur, dan baut. 2. Bor bagian bawah papan frame pojok kiri dan pojok kanan adaptor. 3. Pasang adaptor bagian bawah papan frame yang sudah dibor menggunakan mur dan baut. Proses pemasangan headblock. Pertama, siapkan headblock dan bracket. 2. Pasang headblock yang sudah dibuat di awal proses. 3. Masukkan baut pada headblock yang sudah dipasangkan bracket. 4. Headblock lurus dengan roll filamen. 5. Bor papan kayu sesuai lubang pada bracket. 6. Setelah dibor, pasang mur dan baut. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke rancangan anggaran biaya yang dibacakan oleh Rangga. Untuk harga yang dalam RP sepenuhnya belum sesuai dengan part yang dibeli, karena ada part yang dibeli 2 kali yang diakibatkan oleh korsleting arus listrik. Jadi 502 itu sepenuhnya belum benar. Kami juga belum bisa mematok harga jual karena alat yang kami buat belum selesai dan masih ada problem. Kesimpulan, dibuatnya mesin pembuat filamen 3D printing adalah alat pembuat filamen 3D printing sangat penting mendukung untuk kita sebagai penerus bangsa karena dapat mengurangi sampah di sekitar kita, khususnya sampah botol plastik. Alat ini juga dapat dijadikan sebagai perantara untuk kita supaya lebih kreatif dan inovatif dalam hal berwirausaha, karena dalam pembuatannya yang mewajibkan kita untuk menalar dan mengetahui bagaimana kualitas alat dan produk yang dihasilkan ke depannya. Berikutnya, saran. Dengan adanya laporan ini, kami mengharapkan agar kita bisa lebih mengenali dan memahami sumber-sumber sampah, dampak yang ditimbulkan, serta pemanfaatan sampah, khususnya sampah botol plastik, sehingga kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlunya kerjasama dari para guru untuk mencanangkan pengolahan sampah. Harus ditumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita untuk tidak merusak lingkungan dengan sampah dan mendaur ulang kembali. Mungkin sekian dari presentasi dari alat pembuat filamen 3D printing, dan sebelumnya dari Guru Wismi ada pertanyaan? Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya tutur kata atau bahasa dari kelompok kami ucapkan banyak-banyak mohon maaf. Bila itu bagi saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.